Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu rainbow panggang. Rasanya enak banget, teksturnya lembut, cocok dijadikan untuk ide jualan atau mau dijadikan base cake kue ulang tahun juga boleh. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita mau siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 170 gram atau setara 17 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 30 gram atau setara 3 sendok makan munjung. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu baking powder setengah sendok teh dan garam seperempat sendok teh. Untuk baking powdernya aku gunakan yang double acting. Kalau misal teman-teman menggunakan yang biasa itu pakai sekitar 1 sendok teh ya. Nah, seperti ini, lanjut diaduk rata. Oh iya teman-teman, ini tadi kelupaan, boleh kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk atau setara 27 gram. Dan kita ayak juga, dan lanjut diaduk rata. Kalau udah, ini untuk bahan keringnya kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin wadah yang lebih besar, kita pecahkan 6 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Perasa vanila seperempat sendok teh. Dan emulsifier aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh munjung. Jadi agak penuh gitu ya teman-teman. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu hingga tercampur rata. Nah, seperti ini. Kalau udah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam, dan ketika kita tarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, tandanya udah selesai. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan nanti akan aku lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa, kita rapihkan pinggiran wadahnya. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, ini wadahnya terlalu kecil. Dan lanjut kita tambahkan bahan keringnya. Untuk bahan kering ini aku bagi menjadi 2 bagian. Tujuannya untuk mempermudah aja. Kalau misal mau langsung sekalian, nanti takutnya ada adonan yang menggumpal teman-teman. Nah, kita aduk perlahan dengan metode aduk balik seperti ini hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, lanjut kita tuang sisa bahan keringnya. Nah, seperti ini, dan lanjut kita aduk ya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau mencampurkannya menggunakan mixer juga boleh, gunakan kecepatan paling rendah. Dan sebentar aja, jangan terlalu lama. Nah, ini udah selesai untuk bahan keringnya. Kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan instan atau setara 65 ml. Nah, seperti ini, dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang margarin sebanyak 150 gram. Nah, ini untuk margarinnya udah aku lelehkan sebelumnya ya teman-teman, dan tunggu hingga dingin. Dan ini aku tuang semuanya.
Kalau udah, langsung aja kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada yang mengendap agar bolunya bagus dan gak bantet. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini udah selesai. Lanjut kita bagi adonannya ke dalam 6 wadah sama rata. Kalau aku di sini untuk masing-masing wadahnya sekitar 165 gram. Dan lanjut kita beri warna, hasilnya seperti ini. Untuk jumlah pewarna makanannya boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Lanjut kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang bolu Surabaya seperti ini. Tujuannya untuk mempercepat proses pemanggangan. Untuk ukurannya 30 x 25 cm. Dan udah aku oles juga dengan margarin hingga ke seluruh permukaan loyang. Lalu aku lapisi dengan kertas roti. Dan kita tuang adonannya seperti ini ya. Untuk pertama 3 warna dulu. Lanjut kita ratakan. Nah, seperti ini. Boleh juga kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Nah, ini udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 25 menit dipanggang, buka penutup oven. Nah, ini bolunya udah matang, boleh kita tes tusuk untuk memastikan. Kalau kering tandanya udah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan langsung aja kita keluarkan dari oven. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita sisir pinggiran loyangnya. Ini selagi masih panas ya teman-teman. Dan lanjut kita balik. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Nah, ini untuk bolu yang 3 warna udah selesai. Lanjut kita oven 3 warna yang tersisa ya. Jadi ada ungu, hijau, dan biru. Nah, ini akan aku panggang menggunakan oven tangkring. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya selama 15 menit menggunakan api paling besar. Dan ini akan kita panggang menggunakan api besar cenderung sedang selama kurang lebih 20 menit. Untuk api kompornya seperti ini teman-teman. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, nah ini bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau misal kering itu tandanya udah matang ya. Dan langsung aja kita keluarkan dari oven dan tunggu bolunya hingga dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita plating dan kita hias. Nah, ini aku menggunakan buttercream ya teman-teman. Untuk resep buttercreamnya udah pernah aku upload di video-video sebelumnya. Untuk linknya nanti aku tulis di kolom deskripsi. Dan lanjut kita tumpuk lapisan kedua, yakni yang warna biru. Dan sedikit ditekan untuk permukaan atasnya ya teman-teman, agar lebih merekat satu sama lain. Begitu seterusnya, lakukan hingga semua warna selesai. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir, yakni warna merah. Dan jangan lupa ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk loyangnya, teman-teman boleh menggunakan loyang apa aja ya. Nggak harus loyang bolu Surabaya yang seperti saya gunakan. Tujuannya tadi aku biar cepat aja, jadi 1 kali panggang itu 3 warna. Kalau mau pakai loyang bulat atau persegi itu juga boleh. Dan agar lebih rapi, kita potong pinggirannya seperti ini ya.
Setelah selesai dirapikan, lanjut kita hias. Untuk cara menghiasnya ini boleh disesuaikan dengan kreasi teman-teman ya. Nggak harus sama seperti yang saya buat, yang penting nanti tampilannya bisa cantik. Kalau udah, untuk bagian tengahnya aku tabur menggunakan meses pelangi seperti ini. Nah, gimana teman-teman, buatnya simpel kan? Dan ini cara menghiasnya juga super simpel banget. Agar lebih cantik dan manis, aku tambah dengan manisan buah ceri di tengahnya seperti ini. Ini opsional aja. Dan langsung aja yuk kita coba potong. Ketika dipotong berasa ini bolunya lembut banget teman-teman. Untuk jumlah buttercream di masing-masing lapisan bolunya itu boleh sesuai selera ya. Karena aku kurang suka terlalu banyak buttercream, ini tadi aku beri sedikit aja teman-teman. Dan langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini. Untuk besar bolu per lapisan itu sama ya teman-teman. Jadi terlihat bentuknya ini cantik banget. Dan juga tekstur bolunya ini lembut. Langsung aja aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, manisnya pas, rasa gurih dari santan dan juga dari rasa margarinnya itu enak. Pokoknya ini perpaduan yang mantep banget. Kalau teman-teman mau coba di rumah, perhatikan bahan-bahan yang digunakan ya, biar nggak gagal. Dan selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.